Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم اجعل العلم حجة لنا لا علينا. اللهم ورثنا بهذا العلم خشيتك في الغيب والشهادة واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، إخوة الإيمان أحبتي في الله, saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin dengan rahmat dan karunia-Nya. Kesempatan masih menjadi taufik yang Allah berikan kepada kita di dalam bermajelis ilmu. Mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan sebuah kemuliaan yang besar, sebuah anugerah yang besar yang harus disyukuri oleh seorang muslim. Karena dengan bermajelis ilmu, seorang muslim bisa mengenal agamanya dan mengenal Allah Rabbul Alamin, dan bisa mengetahui bagaimana cara beribadah dengan baik dan benar. Bermula dari mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim yang tidak mempelajari agama Allah, maka keislamannya adalah keislaman yang cacat. Keislamannya adalah keislaman yang penuh dengan kekosongan dan kehampaan. Betapa banyaknya kaum muslimin yang tak peduli dengan majelis ilmu, sehingga tidak bisa bagaimana cara beribadah yang benar, tidak mengetahui apa hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka terancam keluar dari agama Islam karena tidak mengetahui apa hak Allah dan apa yang bisa membatalkan keislaman mereka. Maka seorang yang ingin menjaga agamanya adalah dengan mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bermajelis ilmu menjadi jawaban yang harus diucapkan dan dilaksanakan oleh setiap muslim. Bagaimana dia memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, teruslah berjihad dan berjuang di dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan bermajelis ilmu sebagai rutinitas yang tak boleh ditinggalkan. Karena dengan bermajelis ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan banyak kemuliaan, ampunan yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang hadir di majelis ilmu. Sehingga diharapkan mereka yang bermajelis dosa yang diampuni dan kesucian jiwa. Salawat beriringkan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi ma ta'aqaba al-lail wan nahar.
Semoga salawat dan salam terlimpah kepada beliau dan keluarganya dan para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyarul muslimin, ikhwani, ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu di dalam kitab hadis-hadis akhlak telah kita tuntaskan pembahasan di dalam silatul arham, menyambung hubungan rahim. Kita masuk kepada judul yang baru dibawakan oleh beliau hafizahullah ta'ala, rahmatul iyal. Pembahasan kita selanjutnya adalah menyayangi anak-anak kecil. Rahmatul iyal, di antara akhlak yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim dan harus dimiliki oleh mereka adalah menyayangi anak-anak kecil. Secara khusus dan secara umum adalah orang yang lebih muda usianya dibandingkan kita. Secara khusus menyayangi anak kecil dan secara umum orang-orang yang lebih muda umurnya dibandingkan kita. Dan ini adalah bahagian dari agama Islam. Menyayangi anak kecil adalah merupakan akhlak seorang muslim. Siapapun di antara kita berusahalah untuk memiliki akhlak ini. Paragraf yang pertama, beliau mengatakan innal islama dinur rahmah. Sesungguhnya Islam adalah agama yang rahmat, penuh dengan kasih sayang. Wa nabiyuna alaihi salatu wassalam nabiyur rahmah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang sangat penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami mengutusmu, wahai Muhammad, melainkan rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa di antara misi diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rahmat bagi alam semesta. Wa fi sahih Muslim, di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa nama-nama beliau. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, ana Muhammad wa Ahmad wal Muqaffi wal Hashir wa Nabiyyut Taubah wa Nabiyyur Rahmah. Rasulullah SAW mengatakan, aku adalah Muhammad dan Ahmad dan Muqaffi, dan aku adalah Al-Hashir, dan aku adalah Nabiyyut Taubah, Nabiyyur Rahmah. Ini diantara nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara nama Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiyyur Rahmah, seorang nabi yang sangat menyayangi, yang memiliki sifat penyayang. Dan itulah nama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sekian nama-nama yang ada. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan
dan membawakan sebuah hadis. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang menyayangi, mereka yang memiliki sifat penyayang, merekalah orang-orang yang disayangi oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman. Mereka yang memiliki sifat penyayang, merekalah yang akan disayangi oleh Zat yang Maha Penyayang. Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang memiliki sifat penyayang selalu menyayangi, merekalah orang-orang yang akan disayangi oleh Zat yang Maha Penyayang. Allahu Akbar. Dialah Allah Rabbul Alamin, Zat yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah penduduk bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh penduduk langit. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah penduduk bumi, niscaya penduduk langit akan menyayangimu. Siapa penduduk langit? Hah? Malaikat. Kemudian yang menciptakan malaikat siapa? Allah Rabbul Alamin. Allahu fis sama. Zat yang maha besar, yang akan mencintai siapapun di muka bumi, yang menyayangi penduduk bumi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, efek menyayangi penduduk bumi, maka Allah Subhanahu wa taala, malaikat, penduduk langit akan menyayangi mereka. Dan ini adalah kemuliaan yang sangat besar. Kemuliaan yang sangat besar. Tetapi mereka yang tidak menyayangi penduduk langit, membenci saudaranya, ya, maka mereka terhalangi mendapatkan kasih sayang penduduk langit. Dan merugilah mereka. Orang-orang yang tidak dicintai, tidak disayangi, tidak dirahmati oleh penduduk langit adalah orang-orang yang merugi. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari terhalanginya mendapatkan kasih sayang penduduk langit. Maka bagaimana caranya agar kita mendapatkan kasih sayang penduduk langit? Sayangi penduduk bumi. Rahmati penduduk bumi. Ya. Itulah konsekuensinya. Maka siapapun yang tidak menyayangi saudaranya, terkhusus ada anak kecil, ya, maka dia terhalangi mendapatkan kasih sayang penduduk langit. Merugilah mereka. Maka jangan dipandang sebelah mata menyayangi anak-anak kecil. Wa fi sahihain, di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama." Sesungguhnya hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah siapa? Ar-ruhama, mereka yang memiliki sifat penyayang.
Kalau kita ingin tahu siapa orang-orang yang dicintai oleh Allah, siapa orang-orang yang disayangi oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat penyayang. Hilangnya sifat penyayang dalam diri seseorang menjadi sebab mereka tak dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mathalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma." Perumpamaan di dalam berkasih sayang, mencintai dan menyayangi dalam kehidupan orang-orang yang beriman ibarat jasad yang satu. Perumpamaan sifat berkasih sayang, mencintai, menyayangi dalam kehidupan orang-orang yang beriman seperti halnya jasad yang satu. Apabila ada satu bahagian yang sakit, semuanya merasakan anggota tubuhnya. Nah, ini perumpamaan di dalam berkasih sayang. Artinya, kalau kita merasakan kesedihan saudara kita, kita juga harus merasakan kesedihan itu. Kalau kita mendapati saudara kita berbahagia, maka kita juga harus berbahagia di atas kebahagiaannya. Bukan malah mendengki, hasad, tidak suka dengan kebahagiaan orang lain. Ini banyak terjadi. Ya. Sehingga tidak ada sifat orang-orang yang beriman dalam dirinya, di mana menjadi tuntutannya mencintai dan menyayangi saudaranya. Melihat saudaranya bahagia, sakit hatinya. Melihat saudaranya dalam kesulitan adalah kebahagiaan dia terkadang. Ini ada yang bermasalah dengan hatinya. Ya, tidak suka melihat saudaranya bahagia, suka melihat saudaranya sulit. Bagaimana seharusnya seorang muslim berjuang membuat saudaranya bahagia, tidak menyulitkan urusannya, ya, meringankan beban saudaranya, bukan malah dipersulit. Ya, kalau bisa dimurahkan harganya. Nah, tidak membebani. Masih ingatkah kita dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha? Bagaimana pilihan Nabi apabila di hadapan beliau pilihan. Apa yang dipilih oleh Nabi SAW? Kata Aisyah, "Ma khuyyira baina syai'aini 'inda Rasul sallallahu alaihi wasallam illa an yakhtara aysarahuma." Tidaklah dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua pilihan atau beberapa pilihan, melainkan Nabi memilih mana yang paling mudah di antara keduanya. Di antara pilihan-pilihan yang ada. Yang lebih memudahkan untuk orang lain. Yang lebih meringankan untuk orang lain. Itu yang dipilih oleh Nabi SAW. Bukan yang dipilih mana yang enak untuk saya. Mana yang lebih menguntungkan untuk saya. Tidak hanya sebatas itu. Tetapi yang difikirkan mana yang lebih memudahkan dari pilihan itu untuk orang lain. Mana yang lebih meringankan untuk orang lain. Ini diantara tanda rahmat dan kasih sayang Nabi SAW. Diantara bentuk sayangnya Nabi kepada umatnya, Nabi memilih sesuatu yang lebih meringankan untuk umatnya. Ya, diantaranya salat. Apabila kita membaca hadis dan riwayat, kita akan mengetahui bagaimana salat diringankan pelaksanaannya dari 50 waktu menjadi
menjadi 5 waktu salat. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta keringanan setelah mendapatkan usulan dari 50 kali salat. Nabi SAW meminta agar dikurangi sehingga menjadi 5 waktu salat dengan tetap pahalanya dan keistimewaannya 50 kali salat. Ya, keringanan yang Nabi inginkan untuk umatnya. Di antara salah satu tanda sayangnya Nabi kepada umatnya, tidak mau membebani, memberatkan, dan banyak hadis. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan memulai salat. Nah, kalau tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Berat atau tidak bersiwak ini? Setiap salat bersiwak berat atau tidak? Siapa yang bersiwak? Nggak ada. Kan berat namanya. Nah, berapa kilo siwak itu beratnya? Ada 1 ton? Baik. Baik, ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah. Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah tabaraka wa ta'ala adalah mereka orang-orang yang memiliki sifat penyayang. Wa fi sahihaini, di dalam hadis yang sahih juga diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Silakan yang tidur cuci muka. Masih belum tuntas tidurnya. Masih kurang istirahatnya. Man la yarhamu la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Ya, barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin disayangi, maka mulailah dengan menyayangi siapapun. Ya. Man la yarhamu la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Maka kalau ingin disayangi, mulailah untuk menyayangi siapapun. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa rahmatul Islam rahmatun 'ammah syamilah lil alamin. Dan kasih sayang Islam adalah kasih sayang yang sifatnya mencangkup seluruh alam. Syamilatan lil alamin. Ya. Wa hadithuna an naw'in muhim 'azim fi babir rahmah ala wa huwa rahmatul walid liwaladih. Dan perbincangan kita, pembahasan kita, kata beliau hafizahullah, adalah jenis dan bentuk yang sangat besar dalam babur rahmah, dalam masalah berkasih sayang, ala wa huwa rahmatul walid liwaladih, yaitu bentuk dan jenis kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Rahmatul walid liwaladih, jenis kasih sayang yang akan dibahas di sini adalah kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Fa innaha asasul ubuwah wa asluha. Menyayangi dari jenis yang satu ini adalah sesuatu yang bersifat prinsip bagi setiap ayah. Wa murtakizut tarbiyah.
wa qa'idatuha, dan ini adalah pondasi dalam pendidikan. Ya, seorang ayah yang menyayangi anaknya itu adalah pendidikan yang bersifat prinsip. Dan itu adalah kaidah yang tidak boleh dilupakan. Karena seorang ayah yang mencintai anaknya akan memberikan pengaruh besar dalam pendidikan sang anak. فَإِذَا وُجِدَتِ الرَّحْمَةِ فِي قُلُوبِ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ حَلَّتِ الْخَيْرَاتِ. Manakala didapati sifat kasih sayang dari orang tua terhadap anaknya, maka akan penuh dengan kebaikan dalam diri sang anak ini. وَتَوَالَتِ الْبَرَكَاتِ, dan akan datang keberkahan-keberkahan yang begitu besar dalam kehidupan sang anak. وَتَحَقَّقَتِ الْمَصَالِحِ الْكَبِيرَاتِ, dan akan terwujud maslahat-maslahat yang begitu besar dalam diri sang anak. وَمَنَافِعُ الْعَظِيمَاتِ, dan sang anak akan bisa mengambil banyak manfaat ketika dia memiliki orang tua yang penyayang. Birran wa wafa'an wa ihsana wa istiqamatan ala ta'atillah bi'izni rabbil ardi was samawat. Di antara kebaikan yang akan didapatkan oleh sang anak, dia akan berbakti kepada orang tuanya. Ketika dia mengetahui orang tuanya sangat menyayanginya, maka dia akan membalas kebaikan orang tuanya. Ya, orang tua yang baik di dalam mendidik anaknya, membesarkan anaknya, maka sang anak pun juga akan membalas kebaikan-kebaikan orang tuanya. Makanya banyak anak-anak yang membangkang, melawan, ya, karena orang tuanya juga tidak memiliki sifat yang dirasakan kasih sayangnya oleh sang anak. Ya, nah, itu diantara efeknya. Wa wafa'an, dan seorang anak akan berusaha untuk membalas budi kebaikan-kebaikan orang tuanya. Wastiqamah, dan ternyata diantara kebaikan yang akan didapatkan oleh sang anak adalah istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah tentunya. Fa in nuzi'atir rahmah min qalbil walid, namun sebaliknya apabila dicabut sifat rahmat dalam diri dan hati seorang ayah, orang tua, hallas syaqa, maka yang akan didapatkan dalam kehidupan itu adalah kesengsaraan, keributan, ya, kelelahan, kecapean. Dan itulah yang dirasakan. Ya. Bagaimana ketika tidak adanya kasih sayang dalam sebuah rumah, yang ada hanya teriakan, keributan, ya, akhirnya nih orang-orang di rumah emosian aja bawaannya. Lelah yang akan dirasakan, capek yang akan dirasakan. Ya, dikit-dikit ribut, dikit-dikit ribut. Kenapa? Sudah dicabut rahmat dalam rumah itu. Wa tafarraqal abna, pecah. Ya, yang anak satu ribut sama abangnya, abangnya ribut sama adiknya terus. Dikit-dikit ribut, pecah. Wa kathrati syiddati, ya, akhirnya yang berlaku dalam rumah itu bukan kasih sayang, tetapi perpecahan, teriakan. Wa fil hadithi, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la tunza'ur rahmah illa min syaqi, tidaklah dicabut rahmat melainkan dari mereka orang-orang yang akan mendapatkan kesengsaraan itu. Ya,
Maka di antara tanda-tanda rumah yang dipenuhi dengan kebahagiaan adalah rumah yang tumbuh di atas kecintaan dan saling menyayangi. Dan apabila sebuah rumah itu jauh dari sifat kasih sayang, maka itu adalah rumah yang dipenuhi dengan kesengsaraan. Bukan lagi baiti jannati, tapi baiti nari. Na'udzubillah. Rumahku adalah nerakaku. Hah? Nah. Wa hadza fihi ilmahatun ila anna intiza' ar-rahmah mujibun lisyaqa. Dan hadis ini, hadis apa? Nabi mengatakan la tunza'ur rahmah illa min syaqi. Tidaklah dicabut rahmat dari seseorang melainkan dia akan menjadi orang yang paling sengsara. Nah, di dalam hadis ini kata sang pengarang kitab terdapat sebuah isyarat bahwa rahmat kasih sayang apabila dicabut dalam diri seseorang itu tidak ada sifat menyayangi, maka ini menjadi sebab kesengsaraan untuk dirinya sendiri. Mujibun lisyaqa, ya, wasababun lihululihi, dan ini menjadi sebab di mana dia akan menjadi orang yang sengsara. Makanya orang-orang yang tidak punya sifat penyayang, ya, kehidupannya tidak tenang, bawaannya marah, bawaannya emosi, naik pula tensi, ya kan? Kenapa? Tidak ada sifat penyayang, gelisah, tidak ada ketenangan dalam kehidupannya. Wa hadza fihi ilmahatun ila anna intiza' ar-rahmah mujibun lisyaqa, fa inna a'zam ma yakunu fi bab at-ta'dib wa tarbiyah lil abna' an tuqam 'ala ar-rahmah wa ra'fah bihim. Di antara sebab terbesar yang bisa memberikan pengaruh dalam tarbiyah, pendidikan anak-anak, adalah ketika dibangun di tengah mereka sifat kasih sayang, kelembutan, tawaddud, talattuf wal ihsan ilaihim, ya, fa innaha rakizatun 'azimah, karena ini adalah pilar yang sangat besar, wa aslun matin, dan ini adalah pondasi yang sangat kokoh, la budda minhu fi hadzal bab, dan ini adalah perkara yang harus di dalam pembahasan yang berkaitan dengan apa yang kita terangkan. Jadi beliau sang pengarang kitab ingin menyampaikan kepada kita bahwa di antara dampak sifat kasih sayang atau pengaruh yang dihasilkan di dalam pendidikan adalah pengaruh yang sangat besar. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat jaa Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah membawakan satu hadis bahwa pernah datang kepada Nabi SAW seorang Arab Badui. Kemudian dia mengatakan, tuqabbiluna as-sibyan, apakah kalian biasa mencium anak-anak kalian? Fama nuqabbiluhum, adapun kami maka kami tidak mencium anak-anak kami. Maka Nabi mengatakan kepadanya, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Nabi SAW mengatakan, aku tidak bisa menolak dan tidak bisa memberikan sifat kasih sayang apabila Allah telah mencabutnya darimu sifat kasih sayang itu. Nabi SAW mengatakan, aku tidak bisa memberikan kepadamu sifat kasih sayang apabila Allah telah mencabutnya dari hatimu. Ini peringatan, ya, bahwa ketika ada seorang ayah yang tidak mencium anaknya, maka pertanda bahwa sifat penyayang dalam dirinya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi telah mengatakan bahwa aku tidak bisa memberikan sifat kasih sayang apabila Allah telah mencabutnya dari hatimu.
Karena yang memberikan rahmat kepada seseorang adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sang pengarang kitab juga membawakan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna al-Aqra' bin Habis absara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu al-Hasan. Aqra' bin Habis pernah melihat Nabi mencium cucunya Hasan, anak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang menikah dengan putri Nabi Fatimah radhiyallahu anha. Ketika Nabi SAW mencium cucunya Hasan, maka apa kata Aqra' bin Habis? Beliau mengatakan, inna li 'ashratan minal walad ma qabbaltu wahidan minhum. Aku punya 10 orang anak, tak satu pun aku mencium mereka. Ya, kata siapa? Aqra' bin Habis. Sesungguhnya aku memiliki 10 orang anak, tidak ada satupun aku mencium dari mereka. Subhanallah. Apa kata Nabi SAW? Innahu man la yarham la yurham. Sesungguhnya siapapun yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW memberikan sebuah catatan, kalau kita tidak menyayangi mereka, maka mereka juga tidak akan menyayangi kita. Kalau kita ingin disayangi, maka sayangi. Ya, ini bawakan kepada diri kita, ma'asyarul muslimin. Banyak orang ingin disayangi, ingin dihargai, ingin dihormati, ya, ingin dicintai, tetapi dia tidak pandai menyayangi yang lain, tidak pandai menghargai yang lain, tidak pandai menghormati yang lain. Ya, hanya ingin dimuliakan, hanya ingin dihormati, hanya ingin dihargai, apalagi yang sudah punya jabatan. Ya, yang punya pangkat, yang punya kedudukan. Ya, mereka terkadang tidak mengenal yang namanya menyayangi orang lain. Kenapa? Kedudukannya sudah terlampau tinggi. Yang tahu dalam dirinya bagaimana dia dihargai oleh orang lain. Ya, subhanallah. Tetapi sikapnya, karakternya, tingkah lakunya, perbuatannya tidak membuat mereka pantas untuk disayangi. Ya, yang punya pangkat, yang punya jabatan, ya, kedudukan yang tinggi terkadang membuat mereka lupa. Kalau mereka ingin dihargai, maka dia juga harus menghargai yang lain. Tapi banyak di antara mereka ingin dihargai tapi tak pandai menghargai. Kemana duduknya arahnya antum? Peci hitam, baju hitam. Kesini ngadepnya. Jangan ngobrol. Miring. Jangan. Kesini. Jangan ngobrol. Duduk. Nah. Jangan berbicara. Jangan ganggu yang lain. Baik. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innahu man la yarham la yurham. Ya, yang tidak bisa menyayangi maka tidak akan disayangi. Yang tidak menghargai maka tidak akan dihargai. Hargai ustadznya. Tidak menghargai ustadznya, engkau tidak akan dihargai suatu saat. Baik. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-muallif sang pengarang kitab mengatakan inna qublatas sibyan. Sesungguhnya mencium anak kecil wa mu'anasatuhum dhamman wa hamlan wa muda'abatan dakhilah fi jumlatir rahmah allati ja'alaha Allah Subhanahu wa taala fi qulub. Sesungguhnya mencium anak kecil, ya, bermain bersamanya, menggendongnya, merangkulnya, menyayanginya, ini adalah bentuk rahmat yang Allah tanamkan dalam diri seorang hamba. Fahiya naw'un minar rahmati lahum, dan ini bentuk kasih sayang, kelembutan yang Allah berikan kepada sang hamba. Wa naw'un min idkhalis surur, dan ini juga diantara jenis bagaimana seseorang memberikan kasih sayang dan kebahagiaan di dalam hati mereka.
falaha sya'nun wa makana, dan ini adalah kedudukan yang sangat besar. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bercerita, dakhalna ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saif Al-Qain. Kami pernah mendatangi Abu Saif Al-Qain bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa Abu Saif Al-Qain? Ada yang tahu? Hah? Abu Saif Al-Qain. Abu Saif Al-Qain adalah dhi'ran li Ibrahim, ayah susuan Ibrahim. Ibrahim di sini siapa? Anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia dan umurnya belum genap 2 tahun, meninggal dunia dalam kondisi masih bayi. Ibrahim disusukan ya oleh seorang wanita yang bernama Khawlah bintul Munzir, dan suaminya adalah Abu Saif Al-Qain. Al-Qain artinya adalah Al-Haddad, seorang yang berprofesi sebagai pandai besi. Al-Qain disandarkan kepada Abu Saif Al-Qain. Abu Saif seorang yang pandai besi, berprofesi sebagai orang yang biasa mengerjakan besi, membuat besi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi Abu Saif Al-Qain bersama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Abu Saif Al-Qain adalah ayah persusuan daripada Ibrahim. Fa akhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam Ibrahim faqabbalahu wa syammahu. Ketika Nabi SAW mengambil Ibrahim, ya, maka Nabi SAW menciumnya dan mendekapnya. Di antara salah satu sifat rahmatnya Nabi SAW, kasih sayang kepada putranya, hadis riwayat Bukhari. Bara bin Azib radhiyallahu anhu juga menuturkan, Ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan Hasan bin Ali di atas pundaknya. Ya, digendong di atas pundak Rasulullah SAW, Hasan radhiyallahu an. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu. Ya Allah, sungguhnya aku mencintai dia, maka jadikanlah dia orang-orang yang dicintai. Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbah. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai dia, maka jadikanlah dia orang yang dicintai. Muttafaqun alaih. Di antara kedekatan Nabi dengan cucunya, Nabi menggendong cucunya di mana? Di atas pundaknya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, ma ra'aitu ahadan kana arhama bil 'iyal min Rasulillah. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih menyayangi anak-anak kecil dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih menyayangi anak kecil dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Ibrahim mustardi'an lahu fi awalil Madinah. Adalah Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ibrahim ini dilahirkan pada tahun ke-8 Hijriyah dan meninggal di tahun ke-9 Hijriyah. Nah, setahun umurnya. Dan Ibrahim ini disusukan di daerah Awali di kota Madinah. Ya, di tempatnya Abu Saif Al-Qain itu.
Faya'khudhahu fakana yantaliqu wa nahnu ma'ahu. Ketika kami pergi bersama Nabi mendatangi tempat di mana Ibrahim disusukan di sana, kami memasuki rumah dan ternyata di rumah itu sudah banyak asap. Ya, ngepul asapnya. Subhanallah. Wa innahu la yuddakhan wa kana dhi'ruhu qaynan. Karena tempat itu menjadi tempat pengolahan besi. Nah, banyak asap di rumah itu. Wa kana dhi'ruhu qaynan. Suami dari yang menyusui Ibrahim adalah Qaynan, seorang pandai besi. Maka Nabi segera mengambil Ibrahim dan Nabi segera menciumnya kemudian pulang ke rumah. Berkata Amr, "Falamma tuwfiya Ibrahim." Ketika Ibrahim meninggal dunia, Nabi mengatakan, "Inna Ibrahim ibni." Sesungguhnya Ibrahim adalah putraku. Wa innahu mata fi thadi, dan dia meninggal dunia dalam pelukanku. Wa inna lahu ladhi'raini tukammilani radha'ahu fil jannah. Dan Ibrahim, dia akan memiliki orang tua susuan yang menyempurnakan persusuannya di surga kelak. Wa inna lahu ladhi'raini. Sesungguhnya Ibrahim akan memiliki orang tua atau ibu yang akan menyusuinya dan menyempurnakan persusuannya di surga. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena Ibrahim belum sempurna persusuannya selama 2 tahun, maka dia akan menyempurnakan persusuannya di surga. Nah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena Ibrahim meninggal dunia sebelum 2 tahun umurnya dan menunjukkan bahwa belum menyempurnakan susuannya. Karena menyempurnakan persusuan 2 tahun sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Baik. Sampai di sini pembahasan kita, ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما شاء الله تبارك الله، أنا بين الشباب أسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك فيهم، وبهذه المناسبة وأنا بين طلاب العلم أحب أن أذكر إخواني بكلمة لعلها تشجعنا جميعا إلى حضور مجالس العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فخطواتك التي تمشي بها لحضور مجلس علمي هي حقيقتها تسهيل لطريقك إلى الجنة. وكذلك أيها الأحبة، الله عز وجل فرق بين أهل العلم وغيرهم فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فأهل العلم يختلفون عن غيرهم، بل هم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أي أخذ بنصيب وافر من الأشياء التي يدرسها وتقربه إلى الله عز وجل. فأوصي إخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى حضور مجالس العلم وإلى شهودها، وكما قال الإمام أحمد: ولتكن هذه
وصيتنا جميعا من المحبرة إلى المقبرة، يعني أن طلب العلم يستمر حتى ندخل القبر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله، ومن أهل العلم الذين هم أهل خشية الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwani wa akhawati fid din. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang telah mengumpulkan kita di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi, yaitu masjid. Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bersabda, belahan bumi adalah masjid-masjidnya. Kaplingan tanah di permukaan bumi terbaik adalah kaplingan tanah yang di atasnya dibangun masjid. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah tabaraka wa ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Sil TV dimanapun berada, para pencinta Sil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Sil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Sil TV. Melalui Sil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Sil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah tabaraka wa ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku adalah orang yang tak punya, tapi aku selalu merasa kaya raya. Aku adalah orang yang tidak hafal Al-Quran, apalagi hadis, tetapi aku selalu merasa tahu dan berilmu. Aku adalah orang yang selalu terjerumus ke dalam kesalahan dan kekeliruan, tapi aku selalu merasa saleh dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku adalah orang yang berat beribadah kepada Allah Ta'ala,
Namun aku selalu merasa amalku sudah menggunung untuk di alam baka. Aku adalah seorang yang mudah tergoda, tetapi aku selalu merasa benteng imanku kokoh bagaikan baja. Aku adalah orang yang sulit untuk menangisi kesalahan, tapi selalu aku merasa hatiku sudah lembut luar biasa. Aku adalah orang yang sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain, namun aku merasa sebagai seorang yang pandai dalam bersaudara. Aku adalah orang yang selalu ingin orang lain berprasangka baik kepada aku, namun aku selalu saja berprasangka buruk terhadap saudara-saudaraku. Aku seorang pencinta suguhan maksiat dunia maya, namun aku merasa diriku di atas takwa. Aku seorang pemakan bangkai daging saudaraku yang sudah membusuk, namun aku merasa diriku dipenuhi aroma wangi dan semerbak baunya. Aku seorang yang malas bangun di malam hari untuk memohon ampunan ilahi, namun aku merasa lisanku sudah mahir dalam beristighfar kepada Allah ilahi Rabbi. Itulah aku, itulah diriku. Ya Allah, ampuni aku, selamatkan aku, sayangi aku, bimbing langkah kakiku, jauhkan aku dari murka-Mu, selamatkan aku di saat aku berdiri nanti di hadapan-Mu. Tiga keutamaan membangun masjid. Pertama, berpartisipasi dalam membangun masjid. Meskipun kecil, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya rumah di surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin au asghara banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil dari itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya rumah di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, orang yang membangun masjid, maka akan dibangunkan untuknya bangunan yang semisal di surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillahi, banallahu lahu fil jannati mithlahu." Siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun untuknya yang semisal itu di surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, dibangunkan rumah di surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membangun masjid yang digunakan untuk berzikir atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Demikianlah tiga keutamaan membangun masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Pernahkah Anda bertanya, kapan sedekah memiliki nilai yang paling utama? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sedekah terbaik. Beliau menjawab, sedekah yang engkau berikan ketika masih muda, pelit harta, bertumpuk angan-angan untuk hidup mewah, dan takut bangkrut. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Hadis ini menggambarkan sulitnya bersedekah saat kita sibuk mengejar cita-cita. Namun, justru disitulah letak keutamaannya. Meskipun tidak ada dalil khusus, ulama menganjurkan